Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Dela Putri dengan NPM 2015061047. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan serta mengerjakan paket tracer, yaitu bagian 4.7.1 Connect di Physical Layer. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas jaringan komputer. Baik, untuk mengerjakan Connect di Physical Layer itu terdapat 4 objektivitas. Yang pertama, identify physical characteristic of Internet Working Device. Yang kedua, select correct models for connectivity. Yang ketiga, connect device. Dan yang keempat, check connectivity. Oke, langsung saja kita mengerjakan pertanyaan pertama, yaitu identify physical characteristic of Internet Working Device. Dengan step satunya, identify the management ports of a Cisco router. Yang E itu klik di is router, lalu di physical tab should be active. Jadi kita disuruh klik di is router, kemudian berada di physical tab. Oke. Selanjutnya, zoom in and expand the window to see the entire router. Ini kita bisa zoom in untuk melihat keseluruhan dari router is. Lalu di sini ada pertanyaan, which management ports are available? Sini bisa kita lihat yang manajemen yang tersedia, yaitu adalah AUX dan console port. Kemudian ada pertanyaan lagi, which LAN and WAN interface are available on the is router and how many are there? Untuk WAN interface-nya ada 2, yaitu bagian ini. Kemudian ada 2 gigabit internet interface. Selanjutnya di sini disuruh klik di CLA tab, press the enter key to access the user mode prompt and enter the following commands. Oke, di sini kita masuk ke CLI tab, kemudian masuk ke command-nya, yaitu dengan klik enter. Kemudian untuk setelah masuk ke command-nya, kita bisa menuliskan perintah show IP interface brief. Show IP interface brief. Maaf, salah. Oke, di sini ada tampilan dari interface-nya, dimana di sini ada 4 physical interface, yaitu gigabit Ethernet 0/0, gigabit Ethernet 0/1, serial 0/0/0, serial 0/0/1. Kemudian ada virtual interface-nya, yaitu VLAN 1. Oke, selanjutnya di sini di command-nya masih diminta untuk menuliskan perintah, yaitu di sini perintah show interface gigabit Ethernet 0/0. Show interface gigabit Ethernet 0/0. Bentar, format salah. Oke, di sini merupakan interface dari gigabit Ethernet 0/0, di mana di sini ada BW merupakan bandwidth-nya, yaitu sebanyak 1 juta kilobit. Lalu kita lihat aktivitasnya lagi di sini, diminta untuk menuliskan perintah lagi, yaitu show interface serial 0/0/0. Oke, kita tulis serial 0/0/0. Oke, di sini juga ditanyakan bandwidth-nya dari interface ini, yaitu ada 1544 kilobit. Oke. Untuk step 2, identify module expansion slot. Di mana ada pertanyaan, how many expansion slots are available to add additional modules to the is router? Berapa banyak expansion slot yang tersedia untuk bisa ditambahkan modul di is router? Itu bisa kita cek di physicalnya. Kemudian slotnya sendiri di sini ada 2 slot yang tersedia. Lalu selanjutnya diminta untuk ke switch 2 dan dicek berapa banyak expansion slots yang tersedia.
Oke, di switch 2 yaitu ini, kita lihat di physical tab-nya. Dan bisa kita lihat di sini ada 5 slot yang tersedia. Oke. Selanjutnya langkah ke part 2 yaitu select correct modules for connectivity. Dengan step 1, determine which modules provide the required connectivity. Yaitu bagian A, klik East and then klik the physical tab. On the left, beneath the modules label, you see the available option to expand the capabilities of the router. Click each module, a picture and a description display at the bottom. Oke, di sini diminta kita lihat di is router, di bagian physical tab, di bagian kiri ini itu ada label modules, dan di tiap modules ini bisa kita pilih dan tampilan deskripsi ataupun gambar dari modules tersebut akan tampil di bawah ini. Oke, selanjutnya di sini you need to connect PC 1, PC 2 dan 3 ke is router, dan ditanya modul yang mana yang bisa kita gunakan ketika mengkoneksi 3 PC itu ke is router. PC 1, 2, 3 ini. PC 1, PC 2, PC 3 connect ke is router. Oke, kita cek di is router ini ada 6 modul. Ini bisa kita cek satu persatu deskripsinya untuk melihat modul mana yang mendukung 3 PC itu ke is router. Dimana di sini ada modul HWIC 1GE SVP dengan deskripsinya adalah sebuah single wide HWIC with one small form factor pluggable slot. Oke, kemudian di sini ada dia populated with Cisco Copper and Optical Gigabit Ethernet SVP to provide one port. Kemudian di sini ada modul HWIC 2T merupakan sebuah Cisco 2-port serial high-speed WAN interface card yang menyediakan 2 serial ports. Oke, kembali ke modul selanjutnya HWIC for ESW, modul yang menyediakan 4 switching ports. Kemudian di sini ada modul HWIC 8A, dia modul yang menyediakan up to 8 asynchronous AA232 connection to console ports. Lalu ada modul WIC cover menyediakan protection for the internal electronic components. Kemudian ada modul GLC LHSMD operates in gigabit Ethernet ports of Cisco Industrial Ethernet and Smart Grid. Oke, bisa dilihat tadi ada modul yang deskripsinya menyediakan 4 switching ports, yaitu modul HWIC for ESW, di mana modul ini mendukung untuk mengkoneksi PC 1, 2, dan 3 ke is router. Kemudian di sini how many hosts can you connect the router using this module? Di modul ini untuk host yang bisa di-connect itu ada 4, yaitu 4 switching ports. Kemudian bagian step B itu klik switch to, dan kita bisa lakukan yang ke step A untuk melihat modul mana yang bisa ditambahkan, di mana modul tersebut yang mendukung sebuah gigabit optical connection untuk koneksi ke switch 3. Oke, kita pilih ke switch 2 di sini bagian physical tab. Di sini ada 6 modul, dimana di sini kita lihat satu persatu modul untuk kita cek deskripsinya, yang mana yang mendukung dan menyediakan sebuah gigabit optical connection. Oke, di sini yang modul pertama ada PT Switch NM1CE, dia merupakan feature a single Ethernet port yang bisa connect sebuah LAN backbone. Oke, selanjutnya di sini ada Switch NM1CVE, modul yang menyediakan satu flash Ethernet interface untuk digunakan dengan copper media. Kemudian ada PT Switch NM1CGE, merupakan modul yang menyediakan gigabit Ethernet copper connectivity for access router. Kemudian ada modul Switch NM1VVE, merupakan modul yang menyediakan satu flash Ethernet interface dan menggunakan with fiber media.
Lalu di sini ada modul PT Switch NM1VGE, modul yang merupakan sebuah modul yang menyediakan Gigabit Ethernet Optical Connectivity for Access Router. Oke, modul ini yang sesuai dan juga mendukung Gigabit Optical Connection to for Access Router. Selanjutnya di bagian step 2, di sini add the correct modules and power up device. Bagian A itu click is and attempt to insert the appropriate module from step 1A. Kita diminta untuk klik is router. Dan di sini kita bisa memasukkan modulnya sesuai dengan step 1A yang tadi yang kita temukan, yang mana yang cocok modul dengan mengkoneksi PC 1, 2, 3 ke is router. Kemudian modul yang ditambahkan itu bisa dengan mengklik modulnya, kemudian dragging it ke slot yang kosong di device-nya. Selanjutnya di sini ada catatan bahwa kalau untuk menambahkan modul saat powernya on itu tidak bisa, sehingga kita kalau untuk menambahkan modulnya itu bisa kita off-kan terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan di slot yang kosong, lalu bisa kita hidupkan kembali. Dan karena di sini when down, click the power switch to power up is. Oke, selanjutnya bagian B itu kita masuk ke switch 2. Prosedurnya sama, diminta untuk memasukkan modul yang sesuai identifikasi di step 1B. Tadi yang kita cari modul mana yang bisa provide Gigabit Optical Connection. Dari itu dimasukkan modulnya, ditambahkan ke empty slot yang ada di switch 2. Tadi modul yang ditambahkan yaitu PT Switch NM1VGE. Bisa kita tambahkan ke slot di switch yang kosong ini. Sebelumnya kita off terlebih dahulu powernya, lalu kita drag, kita tambahkan, lalu kita hidupkan kembali. Nah, selanjutnya di C, ini kita diminta untuk menggunakan command dengan menuliskan perintah show IP interface brief di tab switch 2 ini untuk mengidentifikasi slot mana yang modul ditambahkan tadi. Modul ditambahkan tadi itu berada di slot yang mana gitu. Di sel E-tab, kita enter, kemudian kita tuliskan perintah show IP interface brief. Enter. Oke, di sini terlihat ada 6 physical interface dengan urutan slot dari 0 sampai 5. Yang tadi sebelumnya, modul yang ditambahkan tadi berada di slot terakhir, yaitu berada di slot 5 urutannya. Kalau bisa dilihat di fisikalnya itu untuk slotnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah kita identify physical karakteristik serta memilih modul yang benar untuk konektivitas, itu kita bisa lanjut ke selanjutnya mengkonek perangkat. Dimana untuk mengkonek perangkat ini kita menggunakan informasi tabel di bawah ini dan juga beberapa guidelines, 4 guidelines ini untuk bisa mengkonek perangkatnya dengan benar. Dimana untuk urutannya itu pilih kabel tipe kabelnya, kemudian pilih perangkat yang pertama, lalu pilih spesifikasi interface-nya, kemudian pilih perangkat yang kedua, dan juga pilih spesifikasi interface-nya. Jika kita benar mengkonek dua device perangkat tadi, itu kita bisa lihat skornya akan menaik. Untuk melihat skornya, bagian comprehension ini dia akan naik. Oke. Untuk menghubungkan perangkat, bisa kita mengikuti informasi di tabel ini. Oke, perangkat yang pertama yaitu adalah is dengan mengkoneksi ke perangkat switch 1 menggunakan kabel copper straight through. Oke, is kita cari dulu kabelnya yaitu copper straight through yang ini, dan kita klik is dan interface-nya Gigabit Ethernet 0/0. Oke, kita sambungkan ke switch 1 dengan interface Gigabit Ethernet 0/1.
Oke, selanjutnya perangkat device is lagi menghubungkan ke device switch 4 menggunakan kabel couple straight through juga. Oke, di is ini interface-nya gigabit Ethernet 0/1 ke switch 4 dengan interface-nya gigabit Ethernet 0/1. Oke, bisa kita lihat di sini semakin koneksinya benar, compression-nya itu semakin naik. Selanjutnya di device yang ketiga itu is dengan koneksi device PC1. Sini PC1, PC2, PC3 menggunakan tipe kabel yang sama, couple straight through. Nah, bedanya hanya di interface-nya saja. Oke, PC1, PC2, PC3. Di PC1 interface-nya fast Ethernet 0/1/0. Oke. 0. Menghubungkan ke PC1 dengan interface fast Ethernet 0. Oke. Selanjutnya menghubungkan ke PC2 dengan di is-nya ini interface-nya fast Ethernet 0/1/1. Ke PC2 interface-nya fast Ethernet 0. Oke. Selanjutnya ke PC3, menghubungkan ke PC3 dengan fast Ethernet di is yaitu 0/1/2 ke PC3 dengan interface fast Ethernet 0. Oke. Selanjutnya kita ke PC4, menghubungkan PC4 5/6 yaitu dari switch 1. Switch 1 itu ini. Di switch 1 menghubungkan PC4 masih menggunakan kabel copper straight through, di mana di sini interface dari switch 1 ke PC4. Dia interface fast Ethernet 0/1 ke PC4 dengan interface fast Ethernet 0. Oke, selanjutnya switch 1 menghubung ke PC5 menggunakan kabel copper straight through juga dengan fast Ethernet 0/2 ke PC5 dengan interface fast Ethernet 0. Oke, selanjutnya ke switch 6 dengan interface-nya fast Ethernet 0/3 ke PC6 dengan interface-nya fast Ethernet 0. Oke, lanjut ke perangkat switch 4 dengan switch 3. Switch 4 menghubungkan switch 3 menggunakan kabel copper crossover. Ini kabelnya. Di switch 4 itu interface-nya gigabit Ethernet 0/2 dan ke switch 3 dengan interface gigabit Ethernet 3/1. Oke. Selanjutnya ke switch 3 menghubungkan ke switch 2 dengan tipe kabel fiber. Ini fiber. Di switch 3 interface-nya itu gigabit Ethernet 5/1 ke switch 2 dengan interface gigabit Ethernet 5/1 juga. Oke. Lanjut ke switch 2 yang menghubungkan ke perangkat PC7 sampai PC9 menggunakan kabel copper straight through. Switch 2 menghubungkan ke PC7 menggunakan kabel straight through dengan interface-nya fast Ethernet 0/1 ke PC7 dengan interface-nya fast Ethernet 0. Di switch 2 menghubungkan ke PC8 dengan interface-nya fast Ethernet 1/1 PC8 dengan interface fast Ethernet 0. Selanjutnya ke PC9, switch 2 dengan interface fast Ethernet 2/1 ke PC9 dengan fast Ethernet 0. Oke. Lanjut menghubungkan switch 2 dengan access point
access point itu menggunakan kabel copper straight through. Di switch 2 interface Gigabit Ethernet 3/1. Ke access point itu menggunakan interface port 0. Oke, selanjutnya yang terakhir itu menghubungkan perangkat east ke perangkat west menggunakan kabel serial DCI. Oke, dengan interface-nya sama-sama menggunakan serial 0/0/0. Untuk kabel serial DCI yaitu adalah ini. Di east kita menggunakan interface serial 0/0/0 atau hubung ke west dengan interface serial 0/0/0. Oke. Nah, setelah menghubungkan di sini bisa kita lihat ya compressionnya 100%. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian part 4 untuk cek konektivitas. Dengan step yang pertama itu cek di interface status on east, yaitu kita lihat di east dan pilih bagian sel A tab, dan kita diminta untuk menuliskan perintah show IP interface brief, dan dimana nanti kita compare output yang kita lakukan sama output yang berada di aktivitas ini, apakah sama atau tidak. Oke, kita masuk ke sel E type, kita enter dan menuliskan perintah show IP interface brief, enter. Oke, sini kita cek outputnya dengan output di aktivitas ini, cek harus match outputnya. Di sini bagian Gigabit Ethernet 0/0, posisi status dan protokolnya up, kemudian Ethernet 0/1, posisi statusnya up juga, kemudian serial 0/0/0, posisi status dan protokol up, lalu ada yang down yaitu bagian serial 0/0/1. Kemudian di sini bagian up down itu di bagian flash Ethernet 0/1/3, dan di bagian sini juga sama posisi up down juga. Oke, di sini statusnya sama ya, berarti semua proses kabel mengkoneksi perangkatnya sudah benar. Langkah selanjutnya kita mengkoneksi wireless device, laptop, and tablet PC. Yaitu kita kembalikan ke tampilan perangkat, dimana di sini untuk klik di laptop and select di config tab. Bagian laptop, ini connect wireless device, laptop, and tablet PC, dimana di sini ada laptop, kita disuruh minta klik laptop dan select di config tab. Select di config tab, lalu select the wireless 0, kemudian put a check in the box label on next to port status. Oke, di sini port statusnya kita cek box on, kemudian tunggu beberapa detik wireless connection-nya itu akan muncul. Oke, kita lihat di sini. Nah, sini wireless connection-nya sudah muncul. Langkah selanjutnya kita klik laptop, bagian desktop tab, lalu klik on the web browser icon. Kemudian ini dimasukkan URL ini www.cisco.pk, dan klik go. Oke, sini benar the page should display Cisco Packet Tracer, dan sini menampilkan Cisco Packet Tracer. Oke, selanjutnya ke tablet PC, bagian C. Bagian C ini klik di tablet PC, terus pilih di config tab. Di config tab ini kita diminta untuk select the wireless 0 interface, kemudian put a check in the box label on. Oke, di port statusnya kita check in on, kemudian nunggu beberapa detik, nanti wireless connection akan muncul katanya. Kita cek, dan di sini wireless connection-nya sudah muncul. Langkah selanjutnya di D ini kita disuruh mengulang step di step 2B untuk verifikasi
tampilan halamannya. Pada tablet PC ini, kita ikuti langkah di 2B dengan klik desktop tab, kemudian pilih bagian web browser icon, kemudian di URL ini kita isikan alamatnya www.cisco.pka, kemudian kita klik go. Nah, di sini tampilan halaman Cisco Packet Tracer. Oke. Selanjutnya di step 3 ini change the access method of the tablet PC, di mana di sini diminta untuk klik tablet PC and select config tab, select wireless 0 and uncheck box label on, diminta uncheck, kemudian it should now be clear and the wireless connection will drop. Oke, ketika di connection di uncheck, di port statusnya itu wireless connectionnya menghilang, drop. Oke, selanjutnya masih di tablet PC itu diminta untuk masuk ke 3G or 4G cell 1 interface, kemudian put a check-in the box label on, kita cek ini port statusnya on, kemudian nunggu beberapa saat, nanti cellular connection-nya akan muncul. Kita lihat, dan di sini cellular connection-nya dia muncul mengarah ke cell tower. Oke. Lalu repeat the process of verifying web access. Kita diminta untuk repeat ini agar bisa masuk ke bagian halaman web access-nya. Oke, setelah step 3 sudah berhasil, selanjutnya kita lanjut ke step 4, yaitu check connectivity of the other PCs, di mana semua PC ini kita harus connectivity ke website. Dan coba kita cek PC 1 di bagian desktop, kita web browser, kita masuk ke websitenya dengan masukkan URL-nya tadi. URL-nya www.cisco.pka. Go. Oke, masuk ke halaman Cisco Packet Tracer. Oke, selanjutnya saya ingin melakukan proses ping untuk mengecek PC-PC-nya. Untuk mengeceknya saya pilih PC 1, proses pingnya ke PC 6. Oke, di PC 1 sendiri kita klik, kemudian pilih bagian desktop tab, kemudian pilih bagian command prompt. Oke, kita minimize. Selanjutnya di PC 6 ini kita ingin mengetahui IP address-nya, itu dengan pilih config, kita pilih desktop tab, lalu pilih bagian icon IP configuration. Nah, dan disinilah IP address-nya bisa kita cari di command prompt PC 1. Oke, untuk proses ping-nya bisa kita tuliskan perintah ping dengan IP address pada PC 6 172.30.1.101. Enter. Oke, proses ping-nya berjalan. Oke, jadi untuk konektivitas perangkatnya juga sudah sukses dengan core compression 100% dan check connectivity untuk setiap PC dengan melakukan proses ping juga sudah berjalan, sudah sukses. Maka cukup sekian penjelasan saya dan juga mengerjakan dari paket Tracer 471 ini yang connect di physical layer. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.